Terima kasih ya Aba ya Bapa untuk kesempatan yang indah pada hari ini. Engkau yang memanggil dan memilih kami. Kami tahu itu Tuhan. Sehingga kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Untuk menyembah, memuliakan nama Tuhan. Untuk berdoa dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya. Dan ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah kesalahan kami. Seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang. Dari tempat kita masing-masing, mari kita bersama-sama berkata, 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang
orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Urapilah setiap kami ya Aba ya Bapa, biarlah arah Roh Kudus menolong kami, membuat mata hati dan mata rohani kami boleh menjadi terang, dan firman itu menjadi pelita buat kaki kami dan terang buat jalan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin. Amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi. Ya, semuanya semangat pagi. Shalom Bapak Ibu, apa kabarnya semuanya? Luar biasa, dahsyat, ajaib. Ya, senang sekali. Hari ini tanggal 23 Maret 2023, hari Kamis di kota New York. Ya, kita yang doa puasa berarti memasuki hari yang ke-23 ya. Dan hari ini renungan kita sudah tiba di kitab Amsal pasal yang ke-14. Saya akan bacakan ayat yang pertama. Amsal pasal 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Wah, ayat ini luar biasa. Yang pertama tentu ditujukan kepada para istri, ya. Istri itu adalah satu pribadi ciptaan Tuhan yang luar biasa, yang menurut saya adalah ciptaan Tuhan selain mulia, itu adalah ciptaan Tuhan yang kuat, yang hebat ya. Karena Kejadian pasal 2 ayat yang ke-18 dikatakan, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja.
Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Waktu itu Tuhan menciptakan hanya satu orang manusia di Taman Eden. Itu ditempatkannya manusia yang bernama Adam. Kemudian Tuhan melihat Adam, maka kemudian Tuhan itu punya ide bahwa Adam itu nggak cocok, nggak boleh kalau tinggal sendirian, ya nggak baik kata Alkitab. Maka kemudian dijadikanlah Hawa, ya diambil dari tulang rusuknya Adam, dan dikatakan bahwa Hawa itu ditugaskan oleh Tuhan untuk menjadi penolong. Penolong yang sepadan untuk menolong Adam. Nah, saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, kalau ada penolong dan ada yang ditolong, lebih kuat mana? Tentu lebih kuat yang namanya penolong, ya. Yang ditolong tentu kurang kuat, maka itu dibutuhkan yang namanya penolong. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa untuk tugas seorang istri? Maka itu pagi hari ini kalau ada para suami yang ikut join di dalam acara ini, maka para suami harus tahu bahwa istri yang Tuhan berikan kepada kita itu punya tugas yang luar biasa. Maka itu Alkitab bilang juga buat para suami untuk menghormati istrinya sendiri, ya. Karena dia adalah satu pribadi yang kuat, yang ditugaskan Tuhan untuk menolong. Nah, kembali kepada seorang istri yang ditulis di Amsal 14, bahwa kalau istri itu adalah seorang istri yang bijak, maka dia akan mendirikan rumahnya. Tapi kalau istri itu tidak bijak, maka dia bisa meruntuhkan tangannya, bisa meruntuhkan rumah tangganya itu dengan tangannya sendiri. Apa maksudnya ayat ini? Maksud daripada ayat ini, Bapak Ibu sekalian, di dalam orang berumah tangga, di dalam orang berkeluarga, itu tidak ada yang namanya tidak mengalami masalah, tidak ada percekcokan, tidak ada gesekan, itu nggak ada, ya kan? Kalau ada yang bilang begini, saya ini sudah menikah sekian puluh tahun, ya kan? Dan kemudian saya tidak pernah bertengkar dengan suami saya, atau saya tidak pernah bertengkar dengan istri saya. Wah, ini Bapak Ibu sekalian, menurut saya ya kurang tepatlah mengatakan begini. Saya punya banyak teman hamba Tuhan, ya, pendeta, dan mereka diberkati oleh Tuhan, ada dalam pelayanan yang luar biasa, jiwa-jiwa berdatangan. Tapi para hamba Tuhan yang jujur ini, dia berkata dalam keluarganya juga ada yang namanya masalah. Ya, selama kita masih hidup tentu akan mengalami masalah. Nah, sekarang bagaimana ketika menyikapi masalah ini, ya? Waktu Bapak Ibu sekalian, saya jatuh di dalam dosa perzinahan, dalam dosa perselingkuhan, itu saya kan berkhianat, termasuk seorang suami yang berkhianat kepada istri, kepada keluarga, kepada anak-anak. Ya, saya melakukan itu bukan karena ada kesalahan istri atau anak-anak atau yang lainnya, ya karena saya jatuh di dalam dosa. Nah, itu menyebabkan kekacauan di dalam keluarga dan menyebabkan kebingungan. Banyak nasihat yang diberikan oleh orang-orang itu kepada istri saya, ya. Salah satu nasihatnya yaitu ya cerai saja, ya kan, tinggalkan saja. Toh yang berbuat salah, berbuat jahat, yang berkhianat itu kan suamimu, sedangkan kamu sendiri tidak melakukan suatu kesalahan, ya. Tapi Ibu Yongki luar biasa, dia berpegang kepada firman Tuhan. Tidak, ya kan?
Bagaimanapun bahwa Pak Yongki itu adalah suamiku. Aku mau pertahankan keluarga ini, aku mau rebut suamiku, aku mau supaya keluargaku dipulihkan. Dan itu ada ayatnya, Bapak Ibu sekalian. Tuhan mau supaya keluarga setiap kita mengalami pemulihan. Dalam perjalanan pelayanan saya dan istri untuk mengkonseling orang, ya ada keluarga-keluarga, khususnya ada istri-istri yang juga dikhianati oleh suaminya. Dan ketika mereka kami layani, kami beri kebenaran firman Tuhan, mereka yang berketetapan untuk mempertahankan agar rumah tangganya menjadi pulih, maka para istri ini mendapati loh, Bapak Ibu sekalian, keluarganya dipulihkan seperti keluarga kami ini. Tapi juga ada keluarga-keluarga yang kemudian tidak bisa pulih. Keluarga itu menjadi hancur. Mengapa? Karena ketika si suami berkhianat, maka si istri bilang begini, ya udahlah, kita pisah aja ya. Toh aku nggak mau dikhianati, nggak mau disakiti seperti ini, ya akhirnya tidak dipulihkan. Dalam pernikahan, dasar daripada pernikahan, suami istri itu, pria dan wanita itu adalah kasih. Yang namanya kasih itu tidak bisa berdiri sendiri. Yang namanya kasih itu harus mengampuni, seperti mata uang, Bapak Ibu sekalian. Tidak ada mata uang itu cuma berlaku satu sisi. Kalau mata uang itu gambarnya depan belakang nggak lengkap, maka uang itu tidak berlaku. Demikian juga dasar hidup orang yang berumah tangga itu adalah kasih. Yang namanya kasih itu harus ada mengampuni. Yang namanya mengampuni artinya nanti dalam perjalanan berkeluarga itu ada kesalahan-kesalahan, ada pelanggaran, ada dosa-dosa yang dilakukan, baik itu dosa besar maupun dosa kecil. Seperti kita ini, Bapak Ibu sekalian, di hadapan Tuhan, ya, nggak peduli dosa besar, dosa kecil, kalau kita datang kepada Tuhan bertobat, ya, mengakui dosa dan kesalahan kita, maka Tuhan mengampuni. Dia datang ke dunia ini untuk mengampuni orang-orang yang berdosa. Maka itu dasar kehidupan suami istri, itu kasihnya adalah kasih sorgawi. Dikatakan begini, hendaklah kamu mengasihi seperti Bapakmu di sorga mengasihi jemaat Tuhan. Ya, jadi kasih harus disertai pengampunan. Nah, yang namanya pengampunan itu kan bahasa Inggrisnya forgive, ya. Forgive juga harus disertai dengan forget, ya. Itu seperti sisi mata uang yang lainnya lagi, ya. Jadi harus berlaku dua. Ada pengampunan juga harus melupakan. Yang maksudnya melupakan begini, peristiwanya tidak akan lupa, tidak akan pernah lupa, tapi karena kita mengasihi, maka kita mengampuni. Karena kita mengampuni, maka ketika ingat peristiwa yang menyakiti itu, tidak ada sakit-sakitnya lagi di hati, ya. Nah, para ibu-ibu atau para istri yang dicintai oleh Tuhan, kalau hari ini engkau sedang jengkel kepada suamimu atau engkau sedang ada masalah dalam keluargamu, ini adalah ayat yang sedang berbicara kepada setiap kita. Jadilah perempuan yang bijaksana. Amin. Bijaksana itu artinya apa? Mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Saya percaya keluarga setiap kita pasti Tuhan pulihkan. Selamat untuk para ibu yang luar biasa. Kemudian dalam Amsal 14 ayat 21 dikatakan begini, siapa menghina sesamanya berbuat dosa. Tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Nah, yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kita harus sadar sesadarnya bahwa manusia
ya, apapun warna kulitnya, apapun bentuk rambutnya, apapun nama sukunya, dan juga apapun pengetahuan yang ada di kepalanya, apapun sekolahnya, ya kan, apapun status sosial dan ekonominya, itu Bapak Ibu sekalian, semuanya ciptaan Tuhan yang mulia, dan manusia itu adalah masterpiece-nya Allah, begitu berharga di hadapan Tuhan. Maka jangan sampai kita menghina sesama manusia. Baik itu orang yang percaya maupun tidak percaya kepada Tuhan. Inilah ajaran orang-orang Kristen. Kalau ada agama-agama lain atau pendapat-pendapat lain, ya kan, sering sekali saya mendengar begini di mana di dunia ini, ya kan, ya dia itu memang tidak pantas dihormati. Buat apa dia dihormati? Jadi dengan kata lain, dia tidak pantas dihormati, jadi boleh dihina. Dan Alkitab bilang, kalau kita menghina sesamanya, itu juga disebut dosa. Bapak Ibu sekalian, yang namanya dosa bukan hanya mencuri, membunuh, kemudian berzina, dan lain sebagainya. Tapi ketika kita menghina sesamanya, itu adalah dosa. Ya, mari kita periksa hati kita. Apakah kita sedang menghina sesama kita? Kita sedang meremehkan orang lain, menganggap orang lain tidak berarti. Bertobatlah Bapak Ibu sekalian. Semua orang itu berarti, berharga, termasuk orang-orang yang melukai, termasuk orang-orang yang menyakiti kita. Karena itu semua dikirim oleh Tuhan dengan sengaja untuk membentuk kita. Amsal berkata, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jadi kalau ada orang-orang yang membuat kita tidak suka, membuat kita tersinggung, membuat kita marah, menyebabkan kita merasa direndahkan, please, 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 Alkitab berkata jangan hina mereka. Amin. Kita tetap harus menghormati mereka. Urusan orang itu nanti biarlah diurus oleh Tuhan Allah Bapa kita yang ada di sorga, ya. Dan dikatakan begini, berbahagialah kalau engkau menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Ini bicara hal yang lain lagi. Kalau kita melihat ada orang-orang yang menderita, Bapak Ibu sekalian, jangan pura-pura tidak ngerti, jangan pura-pura tidak melihat, jangan pura-pura tidak tahu. Satu kali Yesus bilang begini, ya kan? Waktu aku lapar, kamu nggak kasih aku makan. Waktu aku haus, kamu nggak kasih aku minum. Waktu aku sakit, kamu nggak nengok aku. Waktu aku di penjara, kamu juga tidak datang untuk mengunjungi aku. Kemudian orang itu berkata, Tuhan, kapan aku melihat engkau haus, engkau lapar, engkau sakit, engkau ada dalam penjara. Yesus berkata, kalau kamu tidak melakukan untuk salah satu orang itu atau saudaramu, kamu juga tidak melakukannya buat aku. Maka itu Bapak Ibu sekalian penting sekali kita juga punya hati yang penuh belas kasihan kepada orang-orang yang menderita. Jangan cuek Bapak Ibu sekalian ya. Sebisa-bisanya kalau ada orang yang menderita, yang kita tahu, yang Tuhan kirimkan dalam hidup kita, Bapak Ibu sekalian, mari kita taruh, kita taruh belas kasihan bukan dengan perkataan, tapi juga dengan tindakan. Ayat 17 dari Amsal 19 dikatakan gini, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, itu berarti sedang memiutangi Tuhan. Yang
akan membalas perbuatannya itu. Ini luar biasa. Tapi mari Bapak Ibu sekalian, kita memperhatikan orang yang lemah, orang yang menderita, bukan supaya nanti mendapat belas kasihan atau balasan dari Tuhan, tapi kita memperhatikan orang yang lemah karena kita ngerti firman Tuhan. Kalau kita bilang begini kan, hukum yang utama dan terutama adalah mengasihi Tuhan Allahmu. Yang kedua adalah mengasihi sesamamu manusia, ya. Tapi Amsal 19 ayat 17 itu memberikan satu rahasia. Kalau kita memperhatikan orang yang menderita, orang yang lemah, kita berbelas kasihan kepada mereka, itu seperti memiutangi Tuhan. Dan maaf Bapak Ibu sekalian, kalau kita punya uang, kita memberikan pinjaman kepada orang yang kaya. Orang yang kaya itu mengembalikan nggak? Orang yang kaya itu membayar nggak? Oh, pasti dia mengembalikan dan membayar, ya kan? Lebih-lebih Tuhan Allah. Waktu kita memperhatikan, waktu kita jatuh belas kasihan lihat orang yang menderita, itu nanti Tuhan yang akan membalasnya semuanya. Ya, hari ini kita sudah belajar dari 2 ayat dari Amsal pasal 14. Yang pertama, bahwa mari para istri atau para wanita, Tuhan memberikan tugas kepada kita, yaitu untuk menolong keluarga dan rumah tangga kita agar tetap tegak, tetap diberkati oleh Tuhan. Jangan runtuhkan rumah tangga kita. Pepatah Inggris bilang begini, happy wife, happy life. Ya kan? Buat para suami, bahagiakanlah istrimu. Dan buat para istri yang sekarang suamimu tidak bisa membahagiakan, jangan runtuhkan keluargamu. Pertahankan, berjuanglah. Waktu engkau menabur, percayalah, waktunya akan tiba, engkau akan menuai. Yang kedua, kita sudah belajar, jangan sampai kita menghina sesama kita. Dan yang ketiga, mari kita memiliki hati yang penuh belas kasihan kepada orang-orang yang menderita. Amin, amin, amin. Mari kita berdoa. Materaikan firman Tuhan dari Amsal pasal yang ke-14 ini. Engkau sudah selesai berbicara kepada kami. Biarlah Allah Roh Kudus menolong khususnya para istri untuk membuat keluarganya mengalami pemulihan, keluarganya boleh mengalami yang namanya sorga dan diberkati oleh Tuhan. Dan buat setiap kami Bapa, biarlah kami tetap menghormati Tuhan sesama kami manusia. Bahkan biarlah dengan pertolongan-Mu kami memberikan simpati, kami menaruh belas kasihan kepada orang-orang yang menderita. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Amin.